kasih. Selamat pagi Bu Regina dan semua pendoa, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih. Hari ini saya ingin membagikan Maria adalah sakramen Roh Kudus. Itu tulisan dari Dr. Mike Skerslake. Mary is the sacrament of the Holy Spirit. Bagian yang pertama, Roh Kudus bukanlah seorang wanita. Itu adalah cara yang menarik untuk memulai rosario. Bukan, pertanyaannya begitu. Roh Kudus bukanlah seorang wanita, karena Allah bukanlah laki-laki maupun perempuan. Namun, kita dapat mengaitkan karakteristik khusus pada misi Putra dan Roh Kudus. Putra menjadi manusia dan mempelai pria. Gereja adalah mempelainya. Demikian pula kita dapat mengaitkan karakteristik tertentu pada misi Roh Kudus. Santo Johannes Paulus II dalam suratnya Redemptoris Mater mengatakan bahwa Roh Kudus memenuhi misi mediasi keibuan untuk mengandung dan membentuk Yesus pertama-tama dalam diri Maria dan kemudian dalam diri kita. Jadi, ada kualitas keibuan yang nyata pada misi Roh Kudus. Yang kedua, ada kesamaan yang mendalam antara Roh Kudus dan Maria. Roh Kudus membentuk Maria menjadi ekspresi manusiawi yang sempurna dari Roh Kudus. Menurut pemikiran Santo Maximilian Kolbe, Putra menjadi nyata dalam diri Yesus dan Roh Kudus menjadi nyata dalam diri Maria. Sekarang, Maria bukanlah Roh Kudus. Namun, seperti yang ditulis Santo Maximilian, persatuan antara Roh Kudus dan Maria yang tak bernoda begitu sempurna sehingga ia melakukan aktivitasnya hanya melalui Dia. Karena itu, dialah perantara dari semua rahmat yang mengalir dari Roh Kudus. Dalam menghormati Maria yang tak bernoda, kita menghormati Roh Kudus secara khusus. Ini penulis mengatakan ia berkesempatan untuk meminta teolog terbesar tentang Maria, Romo Rene Laurentin, untuk menjelaskan dalam satu kalimat bagaimana Roh Kudus berhubungan dengan Maria. Dan beliau berkata, apa yang dilakukan Roh Kudus sebagai Allah, Maria lakukan bersamanya. Ia berpartisipasi bersamanya sebagai tandanya yang terlihat. Maria adalah kehadiran Roh Kudus yang dapat dirasakan dan terlihat. Orang mungkin bertanya, mengapa umat Katolik begitu mengagungkan Maria? Itu karena misi Roh Kudus adalah membawa Yesus kepada kita. Dan apa yang dilakukan Roh Kudus sebagai Allah, ia melakukannya melalui Maria. Maria adalah tanda yang melaluinya Roh Kudus bekerja. Yang ketiga, Maria lebih dari sekedar tanda. Ia adalah sakramen Roh Kudus. Katekis 1131 mendefinisikan sakramen sebagai memiliki tiga bagian penting. Yaitu pertama, sakramen adalah tanda yang berdaya guna. Kedua, ditetapkan oleh Kristus dan dipercayakan kepada gereja. Ketiga, melalui mana hidup ilahi diberikan kepada kita.
Sakramen adalah tanda yang berdaya guna melakukan dua hal. Pertama, mereka menghadirkan apa yang mereka lambangkan. Maria adalah tanda Roh Kudus. Ia adalah ekspresi manusiawi yang sempurna dari Roh Kudus. Tetapi bukan itu saja. Maria menghadirkan Roh Kudus kepada kita. Yang kedua, tanda yang berdaya guna mewujudkan apa yang mereka lambangkan. Maria mewujudkan misi keibuan Roh Kudus di dalam diri kita. Ketika kita berpaling kepada Maria, Roh Kudus membawa Yesus kepada kita dan membentuk Yesus di dalam diri kita. Maria adalah tanda yang mewujudkan hal itu. Ketika kita mengkonsekrasikan diri kepada Maria atau berpaling kepadanya dalam doa, seperti yang kita lakukan dalam Rosario, misi Roh Kudus untuk membawa Yesus kepada kita dan membentuknya di dalam diri kita terlaksana. Santo Johannes Paulus yang kedua dalam Rosarium Virginis Maria, di situ mengatakan Rosario secara mistis membawa kita ke sisi Maria saat ia sibuk mengawasi pertumbuhan manusia Kristus di rumah Nazaret. Ini memungkinkannya untuk melatih kita dan membentuk kita dengan perhatian yang sama sampai Kristus sepenuhnya terbentuk di dalam diri kita. Dari Galatia bab 4 ayat 19. Yang keempat, sakramen-sakramen ditetapkan oleh Kristus dan dipercayakan kepada gereja. Maria sebagai ibu rohani kita ditetapkan oleh Kristus dan dipercayakan kepada gereja ketika dari salib Yesus memandang murid-muridnya yang dikasihi dan menyatakan, lihatlah ibumu. Dari Yohanes ayat 19, bab 19 ayat 27. Ia berkata, lihatlah ibumu. Dan Maria menerima misi untuk menghadirkan tindakan keibuan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kelima, bagian ketiga dari sakramen adalah bahwa sakramen tersebut memberikan kehidupan ilahi kepada kita. Peran Roh Kudus adalah untuk membawa kehidupan ilahi Yesus kepada kita. Sendirian Maria tidak dapat melakukan ini. Dia tidak dapat membawa kehidupan ilahi kepada kita karena dia bukanlah Tuhan. Hanya Roh Kudus yang dapat membawa kita ke kehidupan ilahi Yesus. Tetapi Roh Kudus memilih untuk melakukannya bersama, di dalam, dan melalui Maria. Sakramen adalah tanda yang menandakan dan menghadirkan rahmat yang sesuai dengannya. Maria menandakan dan menghadirkan misi keibuan Roh Kudus untuk membentuk Yesus di dalam diri kita. Gereja mula-mula memahami Maria sebagai tanda nyata dari misi Roh Kudus. Itulah sebabnya mereka berpaling kepadanya untuk menerima Yesus dari Roh Kudus seperti yang diungkapkan dalam doa yang penuh kuasa ini oleh Santo Ildefonsus di tahun 603 sampai 677 di Spanyol. Ini doanya, aku memohon kepadamu, perawan suci, agar aku dapat menerima Yesus dari Roh Kudus yang olehnya engkau melahirkan Yesus. Semoga jiwaku menerima Yesus melalui Roh Kudus yang olehnya dagingmu mengandung Yesus. Semoga aku mengasihi Yesus dalam Roh Kudus
yang di dalamnya engkau menyembah Yesus sebagai Tuhan dan memandang Dia sebagai putramu. Dari Marialis Kultus 25. Jika Anda ingin Roh Kudus untuk membawa Yesus kepada Anda, membentuk Yesus di dalam diri Anda, sehingga Yesus hidup melalui Anda, maka berpalinglah kepada Maria, serahkan diri Anda sepenuhnya kepada Maria. Miliki sepenuhnya Dia. Dengan cara ini kita akan menjadi milik Roh Kudus, dan Roh Kudus akan membentuk Yesus di dalam diri Anda. Semakin lengkap kita menjadi milik Maria, bergantunglah padanya dari saat ke saat. Hidup dalam hubungan dengannya seperti seorang anak kecil dengan ibunya. Semakin Roh Kudus dapat menginspirasi, mempengaruhi dan mengutuskan kita, itulah sebabnya kita mengkonsekrasikan diri kepada Maria. Terima kasih. Saya kembalikan kepada petugas.